Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazaruddin Wahid dengan NIM 122406016, kelas Humas 2C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah ilmu alamiah dasar. Yang pertama, ilmu harus mengikuti perkembangan zaman dan dapat diperbaharui. Apakah ada batasan di mana ilmu berhenti? Nah, sesuai yang kita baca dan analisa ya, ilmu itu tidak ada batasannya. Karena kenapa? Karena manusia seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya zaman, perkembangannya zaman itu akan menemukan sebuah permasalahan-permasalahan. Nah, di mana permasalahan itu adalah sumber dari keilmuan atau sumber dari pengetahuan. Karena ada ilmu di mana kita harus memahami bahwa permasalahan itu bagaimana solusinya, dan itu ada akibat sebab akibat ya, karena adanya sebab akibat. Nah, permasalahan yang disebabkan karena ini gitu kan, misalkan ada permasalahan A gitu kan, ada permasalahan A, kemudian kita menelaah atau dari mana sih ini penyebabnya gitu. Penyebabnya dari situ, dan kemudian adanya dari panca indera manusia. Panca indera manusia itu mampu menelaah dan bagaimana mencari solusi. Nah, daripada solusi tersebut akan menimbulkan suatu solusi yang yang divalidasi dan didiskusikan dengan yang lainnya, dan kemudian di situ tuh tidak ada perkembangan dan di situ tidak ada batasan ilmu. Contoh apa? Ketika andai dunia tidak ada kiamat dan manusia terus beraktivitas, karena ilmu itu tujuannya untuk memudahkan aktivitas manusia. Dan karena ilmu untuk memudahkan aktivitas manusia, banyak para ilmuwan atau manusia tersebut untuk mencari kemudahan-kemudahan yang lainnya. Nah, di saat untuk memudahkan ke permasalahan-permasalahan atau memudahkan aktivitas-aktivitasnya, di situ tidak akan adanya batasan ilmu. Laju di mana objek ontologis kajian ilmu, pengetahuan dan agama. Hubungan persamaan ilmu, pengetahuan dan agama itu sama-sama untuk saling membenarkan, karena hakikatnya agama itu kebenaran Tuhan yang hakikat gitu, yang hakiki, kebenaran yang hakiki. Kemudian kebenaran yang hakiki itu sama-sama kita validasi kebenarannya. Contoh, apakah Al-Quran ini benar sumbernya dari Allah, apakah Al-Quran ini hanya kalam Muhammad gitu kan. Nah, kita mencari kebenaran itu, kita memvalidasikannya dengan sumber-sumber ilmu hadis gitu kan. Lalu juga persamaan filsafat ilmu dan agama juga untuk meroleh kebenaran, dan bersifat itu metodik dan sistematik ya. Karena semua ada metodenya untuk memvalidasi, untuk mencari kebenaran yang sama, dan ada sistemnya juga. Dan kasualis adanya sebab akibat tersebut. Nah, adanya sebab akibat. Dari kebenaran itu ada sebab dan akibat. Akibat yang dibenarkan itu sebabnya bagaimana. Nah, di situ subjek dan di situ adalah subjek persamaan daripada ilmu, pengetahuan dan agama. Jadi di sini bagaimana ilmuwan dahulu hingga sekarang merumuskan sebuah teori. Ilmuwan di sini dahulunya, ilmu di sini kan berasal dari panca indera manusia ya, indera melihat, mendengar, mencium. Nah, di situ contoh kita mencium bau busuk. Nah, mencium bau busuk itu dari mana objeknya tuh? Asalnya busuk itu di mana? Oh, dari sebuah bangkai. Lalu para ilmuwan itu menelaah dan menganalisa bangkai, bagaimana bangkai mengeluarkan bau busuk. Nah, disitulah teori-teori hingga memunculan pada saat ini, teori-teori untuk asalnya dari panca indera manusia dari melihat. Lalu kemudian ilmuwan itu melihat bangkai, terus bagaimana kok bisa sih bangkai mengeluarkan bau busuk.
Ya karena adanya pembusukan gitu kan dari dagingnya, dari bangkainya. Kemudian juga cara pandangan baru dalam menggunakan ilmu di era kontemporer, salah satunya ialah paradigma integrasi antara iptek dan agama. Sesuai yang Nabi jelaskan, bahwasanya Islam berkembang, dan Islam yang berkembang itu adalah Islam yang mengikuti perkembangan zamannya. Contoh, pada kali ini banyak terjadi bahwa ilmu teknologi atau iptek sendiri menjadikan paradigma manusia untuk melakukan atau memudahkan aktivitas manusianya. Nah, karena iptek di situ untuk memudahkan aktivitas manusianya, dan di situ juga agama berpandangan secara baik. Contoh, ketika kita melakukan hal keagamaan seperti pengajian, terus dan lain sebagainya, itu adanya teknologi. Dari zaman dulu misalkan pergi ke Mekah itu harus berbulan-bulan dengan kapal laut. Nah, sekarang sudah adanya teknologi pesawat, itu jamaah haji memudahkan ibadahnya untuk dengan teknologi itu. Nah, karena agama berpandangan secara baik terhadap teknologi dan integrasinya juga sangat baik gitu. Karena kemajuan yang tadi yang sudah singgung dari awal, kemajuan Islam berdasarkan kemajuan zamannya. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.